Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang ada di rumah semuanya, pemirsa online saya, hari ini saya Lia Hilyatul Masrifah akan menemani teman-teman selama bulan puasa ini dalam program Samara Sharing selama Ramadan, persembahan dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Masya Allah, tabarakallah, semoga bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ibadah, kemudian aktivitas dan segala sesuatu yang sedang dilaksanakan berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, dan semoga semua yang ingin dihajatkan terkabul dalam bulan yang penuh berkah ini. Hari ini saya sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa karena tema-tema yang kita angkat selama bulan Ramadan ini luar biasa menarik, luar biasa relate. Tentu tema kita itu tentang psikologi dan kesehatan mental. Ini bagaimana kemudian puasa kita, puasa di bulan Ramadan itu seperti apa lah. Lebih tepatnya itu adalah puasa dan kesehatan mental selama bulan Ramadan. Hari ini sudah hadir bersama kita yaitu Bunda Dr. Uci Khadijah DRA MSI. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah. Sehat Bunda? Sehat. Alhamdulillah. Puasanya gimana Bunda? Insya Allah hari yang ke-18 betul. Ya, 18 insya Allah Iya. full Ya Bun ya. Insya Allah full nanti sampai 30 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda, kita hari ini itu mengangkat tentang puasa dan kesehatan mental. Tentu tema-tema ini tuh sangat relate sekali dengan teman-teman yang ada di rumah, di mana teman-teman itu juga pasti akan merasakan kadang tuh puasa tuh moodnya berubah. Kemudian kita tuh berusaha untuk meningkatkan keimanan nih ketika puasa. Tapi karena udah lapar gitu merubah seseorang ya Bunda. Kemudian banyak hal lah yang mempengaruhi kita ketika puasa itu. Seperti apa sih Bunda? Apa sih pengaruhnya puasa itu terhadap kesehatan mental kita? Baik, terima kasih Mbak Lia yang cantik. Masya Allah, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, saya mengawali dengan satu pantun. Wah, boleh nih. Nanti saya jawab cakep gitu ya, Bunda. Oke, Bunda, silakan. Oke. Buah jambu, buah mangga. Cakep. Dijus dengan semangka. Cakep. Bapak Ibu yang sedang berpuasa, cakep. Semoga semangat dan selalu bahagia. Masya Allah. Saya boleh applause gak Bunda? Boleh. Alhamdulillah. Udah dibuka dengan pantun semakin semangat ini kayaknya. Iya. Mbak Lia berpuasa? Alhamdulillah masih puasa. Insya Allah wajah orang yang berpuasa itu kelihatan sumringah, ya, senang. Karena apa? Ini ada terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, puasa dan kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa sih? Kan begitu pertanyaannya. Iya, benar Bun, benar. Ya, kesehatan mental itu tentu mental yang sehat gitu ya, secara etimologi begitu. World Organization WHO, World Health Organization itu mengatakan bahwa kesehatan mental atau mental yang sehat itu berfungsinya, ya, berfungsinya kognitif kita, afektif kita maupun psikomotorik kita secara baik. Artinya apa? Mindset kita baik, lalu kemudian rasa, ya, rasa emosi apa yang kita rasakan itu baik, lalu kemudian attitude, psikomotorik kita baik. Nah, ketiga unsur ini harus selalu dalam keadaan baik.
Iya, Nah, iya, begitu. iya, betul. Nah, puasa semua juga mungkin memahami bahwa puasa itu sangat menyehatkan bagi tubuh. Terkadang orang hanya melihat sehat secara fisik, tidak melihat yang lain. Padahal sebenarnya puasa itu Masya Allah luar biasa, karena puasa itu menyehatkan secara holistik. Nggih. Sehat secara holistik itu apa? Sehat secara fisik, Betul. sehat secara mental atau psikologis, sehat secara sosial, Iya. sehat secara ekonomi juga, dan sehat secara spiritual. Artinya apa? Sehat secara holistik. Jadi kalau Iya. kita berpuasa yang memang benar-benar berpuasa lillahi ta'ala itu akan keseluruhan unsur-unsur ini akan kelihatan, kita merasakan bahwa cara berpikir seseorang. Biasanya kalau cara berpikir mindset kita sehat, Iya. insya Allah itu ada pengaruh puasa ke sana. Oh, Gitu gitu. ya. Jadi ya, Gimana? karena hasil penelitian itu ada penelitian di jurnal, salah satu jurnal mental health itu, bahwa cara berpikir seseorang ya, otak kita ini 85% itu terdiri dari crime mind. Oke. Crime Kenapa mind begitu? itu apa? Apa, Crime mind Bunda? itu berpikir kita lebih banyak positifnya dibandingkan Negatifnya. negatifnya lebih Iya. banyak dibandingkan positifnya. Betul. Kalau 85% itu crime mind, berarti hanya 15% yang kita berpikirnya positif. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Makanya kita selalu mendengarkan orang mengeluh. Nggih, Gitu betul. ya. Selalu apa kira-kira ya? Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit sambat, Bunda, Betul. gitu. Gimana? Kemudian moodnya fluktuasi itu. Iya. Suasana hatinya berubah-berubah, naik turun ya. Bahasanya anak Fluktuasinya. muda itu mood Betul. swing, Bunda. Mood swing Yes. gitu ya. Nah, kalau memang dia sedang berpuasa, seharusnya ini ada kebaikan di dalam otak kita. Memang di neurotransmitter otak kita ini kan di saat kita berpuasa itu kan ada proses detoksifikasi tubuh kita, karena kan kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman selama berapa jam? 14 jam. Betul. Bayangkan kan, kalau 14 jam rehat, kita punya tubuh, sel-sel kita, asupan gizi yang biasa kita mengkonsumsi itu mungkin berlebihan gitu ya. Nah, sekarang kita 14 jam itu dicas, didetoksifikasi, akhirnya Betul. apa? Fresh. Iya. Ya, karena kita tidak ada masuk asupan makanan, akhirnya kan larinya ke otak. Neurotransmitter kita tuh menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih konsentrasi. Nah, itu betul. makanya orang-orang yang selalu berpuasa itu kan lebih pressing otaknya dibandingkan yang makan yang banyak begitu ya. Jadi sangat relate. Lalu kemudian afeksi itu apa? Kalau di psikologi itu ada ranah yang namanya IQ, EQ, SQ, dan AQ gitu ya. Jadi di samping kecerdasan intelektual ada ranah kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini sangat urgent untuk kesehatan mental kita. Karena apa? Banyak hal di dalam kecerdasan emosional itu. Pertama, cara kita mengendalikan diri. Nah, berpuasa ini kan bagaimana kita bisa mengendalikan diri dengan misalkan ketika kita berpuasa, kita kan harus mengerem tuh. Iya, Ya Bunda. kan? Itu nyambung sih sebenarnya, Bunda, sama pertanyaanku, gimana sih itu jadi puasa ini jadi kontrol diri kita gitu loh, Bun. Betul, karena apa? Kita kan harus mengontrol diri, mengirim kata-kata yang keluar gitu ya. Kita mengucapkan yang baik-baik, karena apa? Akan lari ke diri kita nanti sendiri. Banyak contoh-contoh kecil aja, misalkan dalam sehari-hari kita nggak usah bicara, tapi pakai bahasa kolbu gitu ya. Bahasa kolbu hanya dengan gimana itu, Bun? Dengan eye contact. Ya, dengan body language. Makanya kan disarankan ketika kita bertemu dengan orang, kita mungkin lebih baik senyum dibandingkan kita say hello-nya lewat senyum gitu ya, atau lewat salam. Itu tidak hanya berbalik ke diri kita, tapi juga ke orang lain yang kita berikan senyuman itu. Di dalam ada hadis ya, tabasyumuka li akhi as-shadaqah, kan begitu kan. Senyum itu adalah sedekah. Tidak hanya berbentuk materi, tapi juga kita senyum aja begini juga sudah sedekah. Dan ini juga ketika kita senyum,
itu kan ada stimulasi kan. Artinya apa? Kita sedang membangun yang namanya hormon endorfin. Ya, Apa itu? hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Nanti ini dia memproduksi hormon Betul. serotonin dan endorfin itu menjadi nanti membangun yang namanya dopamin. Nah, makanya hati kita yang selalu bahagia itu itu biasanya penyakit jarang datang. Makanya kita suka mengeluh, kok pusing ya, kok sakit lambung ya, kok sakit mah aku enggak puasa. Padahal sebenarnya puasa itulah obatnya. Terapinya itu dengan berpuasa sebenarnya. Tapi puasa yang bagaimana? Karena puasa itu kan juga ada 3 jenis ya. Ada yang namanya saumul am, ada namanya saumul khos, ada saumul khos wabil khos gitu ya. Kalau kita hanya merasa puasa hanya menggugurkan kewajiban, hanya menahan lapar dan dahaga, begitu ya. Itu mungkin kita masuk kategori yang umum. Puasa orang umum kan begitu, hanya menahan lapar. Benar Bunda. Tapi kalau yang khusus mungkin kita merasakan Masya Allah nikmatnya. Kalau bisa Ramadan itu selama bulan itu Ramadan terus ya puasa. Itu nikmat sekali. Makanya kalau ada orang mengatakan, aduh lemas ya, aku lagi puasa, aku lagi tidak bergairah, aku lagi, itu sebenarnya ya itu sebenarnya bukti bahwa ada sedikit itu masalah kesehatan mental yang dihadapin itu. Oh, I see. Iya, Sehat mental itu justru itu berfungsi semuanya. Organ-organ tubuh termasuk cognitive mindset, cara kita berpikir, tidak akan mungkin mengklaim orang, menyinggung orang, suka berkata-kata kasar. Kemudian mudah sensitif ya, mudah emosi, terpancing emosi dan sebagainya ya. Benar. Atau juga sikap kita yang tidak biasa atau perilaku kita yang terkadang impulsif, betul. macam-macam lah ya. Iya, out of control lah Bunda itu. Betul. Nah, ini ketika kita berpuasa itu otomatis ya. Kalau yang memang puasanya khusyuk itu otomatis karena memang menjadi obat hati. Gimana Bunda caranya agar kita itu sampai di level itu gitu, agar puasanya nggak puasa untuk menggugurkan niat saja. Betul. Kalau mau sampai khusyuk itu gimana Bunda? Iya, ada satu hadis ya, dalam satu hadis dikatakan bahwa inna fil jasadi al mudghah. Fa iza soluhat solihatil jasadi kullihi wa iza fasadatil jasadi kullihi wa ya'al qalb. Ternyata di dalam tubuh kita ini ada yang namanya segumpal nutfah. Itu daging ya. Kalau bahasa medisnya mungkin jantung ya, sebelah kiri di sini ya. Jantung. Apabila yang segumpal daging itu sehat atau baik, maka sehatlah seluruh organ tubuh kita. Dan apabila buruk setitik aja, maka buruklah ya alqab. Itu namanya hati. Makanya hati kita selalu dijaga, karena hati kita itu secara umum itu ada 3 kategori. Ada yang namanya kolbun salim, ada yang namanya kolbun marid, ada yang namanya kolbun mayit. Nah, ini kita masuk jenis hati yang mana ini? Nah, itu kolbun salim kan? Apa itu? Kalau hati kita sehat, insya Allah bersih, selamat, salim, kan begitu kan? Oh, itu selamat. Hati, ya. Kalau kolbun kita salim, ini orang yang husnuzon selalu, berpikirnya positif, melihat sesuatu itu dari kacamata yang positif, husnuzon, tidak pernah suuzon. Karena tadi itu kita tidak bisa memungkiri bahwa memang otak kita ini 85% main itu. Betul. Jadi wajar. Iya. Ketika kita melihat manusiawi itu, karena menghasil penelitian 85%. Saya sering ngetes itu pada mahasiswa, jamaah dan sebagainya itu. Contoh misalkan begini, ketika kita melihat ibu-ibu datang ke rumah kita, gitu ya. Ini tes, kita ngetes otak kita nih. Salah satu tes otak kita ini ya. Otak dan hati kita. Benar enggak tadi crime mind itu ya? Ketika kita melihat misalkan di luar pagar kita ada ibu-ibu datang bawa map, lalu kemudian pakai kerudung, kita ngintip itu di balik gorden, kita lihat kira-kira yang tercover di pikiran kita itu, di mindset kita itu, ini ibu siapa, profilnya seperti apa, ini ibu datang mau ngapain, kira-kira apa, positif apa negatif. Kira-kira siapa tuh yang datang di luar pagar, ibu-ibu bawa map, bawa itu rata-rata kita tes waktu itu tukang kredit nagih iuran, itu yang begitu kan yang negatif. Itu kan pikiran negatif.
Betul. Apa enggak terlintas di benak kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kita enggak perlu jauh-jauh keluar rumah bersedekah. Iya. Kita bisa misalkan, atau mungkin ini petugas RT, petugas sensus atau Iya. statistik dan lain-lain. Iya, Kan begitu, itu kan Bun. positif itu ya. Betul, Tapi ini betul. negatif. Atau Iya. ngelihat teman-teman, nggak usah jauh-jauh. Kita ngelihat teman-teman aja tuh, sering kali anak-anak itu Nggih. ngelihat teman-teman. Alah, paling itu begini, paling itu jilbabnya masih kreditan, paling Mm-mm. udah begitu. Peleter gitu, Betul. Bunda. Seharusnya kan alhamdulillah ya Allah, Heeh. terutama ini ibu-ibu ya. Heeh. Alhamdulillah ya Allah, sajadahnya bagus, rukonya bagus, jilbabnya bagus. Insya Heeh. Allah nanti ada rezeki bisa beli yang seperti itu. Betul, betul. Jadi itu kan Masya Allah. husnuzon, Iya, akhirnya itu kayak mempengaruhi pemikiran kita, lebih menstimulasi kita betul betul. hati kita Nggih. menjadi kolbun salim. Jadi kalau salim. Kata-kata yang keluar juga, Mm-mm. yang didengar oleh teman-teman kita, lingkungan sekitar kita, keluarga kita itu menjadi terapi hati buat yang mendengar. Merindukan. Iya. Jadi kita bicara aja tuh dirindukan orang. Jadi kita kapan ya Bunda bicara ya, kapan ya Iya. Mbak Lia bicara ya, menjadi terapi hati. Tapi kalau kita selalu nyelekit ngomongnya, misalkan terlalu nyelekit, Nggih. terlalu mengklaim, apalagi Betul. menghakimi, nah itu kembalinya ke kita tuh sebenarnya. Iya. Jadi penuhi otak kita ini, mindset kita bisa jadi nanti berapa persen, 85 malah bisa lebih. Makanya penting ada keseimbangan itu antara IQ, SQ dan AQ. Yes. Appreciative question, Iya, kecerdasan itu betul. harus seimbang. Mm-mm. Nah, menyeimbangkan itu ya memang harus ada pengetahuannya. Jadi step-stepnya ada ya, Bunda ya. Betul. Jadi kita perlu ilmu juga untuk ke sana. Nggak bisa kita tidak belajar lalu Betul. kemudian, atau kita belajar yang keliru tidak kita praktekkan. Mm-mm. Jadi memang harus dipraktekkan. Nah, momennya di bulan Ramadan ini sebenarnya Yes. momen yang paling baik kita untuk ngetes diri kita, benar nggak nih puasanya, Iya. khusyuk apa enggak. Iya. Karena apa? Ada perubahan tidak ketika kita berpuasa dengan tidak berpuasa, terutama Betul. lisan. Heeh. Nah, dampaknya ya Bun ya. Ketika kita ngomongin itu kan efeknya apa, dampak dari puasa terhadap kesehatan mental kita, ke lisan kita itu seperti apa sih Bun kalau sejauh Bunda ketika ketemu jamaah atau yang sudah pernah konsultasi kepada Bunda? Iya. Jadi memang banyak hal selama bulan puasa ini, ketika nyambangi, ketika diundang buka bersama itu, Masya Allah, yang tadinya mungkin wajahnya suka ditekuk, Iya benar. gitu ya, ditekuk saya Buka kotak gitu Bunda. Langsung begini dia. biasa kalau ditekuk itu kan hatinya lagi tidak baik-baik Betul, saja, artinya iya. dalam kondisi marit. Oh, kolbun marit tadi ya Kolbun Bunda. marit tadi, Iya. karena penyakit hati itu lebih berbahaya loh dari penyakit fisik. Mm-mm. Kalau penyakit fisik kita bisa mengkonsumsi obat ke dokter, Yes. kelihatan tuh penyakitnya kan. Tapi kalau penyakit hati gimana mau lihatnya? Kalau kita lagi sakit nih hatinya kan, Iya. iya biasanya ini memang penyakit hati ini memang ada juga penelitian ini, penyakit hati itu banyak dimiliki oleh ibu-ibu, begitu katanya, oleh wanita. Karena apa? Karena memang kata yang kita keluarkan itu banyak ya, 2000 kata itu per hari. Harus dikeluarkan oleh Harus perempuan. dikeluarkan oleh perempuan. Betul. 2000 kata, bayangin Iya. tuh. Harus ngoceh terus dong Bunda Harus ya. Iya. Terus. Tapi nah ini yang Gimana? perlu diluruskan. Jadi kata-kata yang keluar itu kalau bisa mau'izatul hasanah, kata-kata yang menjadi terapi hati buat kita semua, terutama buat keluarga. Makanya hati-hati ketika mengeluarkan kata-kata, terutama di dalam keluarga ya. Jadi harus benar-benar kita kontrol sebelum keluar ini, kita kontrol dulu baru kemudian keluar. Betul. Jadi karena apa, ucapan itu doa. Iya. Jadi apa yang kita ucapkan itu tentu nanti menjadi doa untuk yang mendengarkan. Betul. Jadi memang puasa itu banyak penelitian itu mengatakan bahwa puasa itu memang sangat relate, sangat mempunyai dampak terhadap kesehatan mental. Iya. Insya Allah kalau kita puasanya masuk jenis yang puasa saumul khos itu tadi, yang mengharapkan ridho Allah, itu pasti ada perubahan ke diri kita sendiri. Kita tidak mudah merasa
apa namanya mental illness ya. Betul Bukan lah. mental health tadi, mental illness ini Mental biasanya illness, yang suka mengeluh, suka sedih, Yes, ya. suka mood swing itu tadi, Lah suka ini tidak fokus boleh. konsentrasi. Boleh Mbak Bunda, karena udah ngomongin soal mental illness, kemudian kita ngomongin soal puasa. Ini bisa jadi pesan kepada teman-teman yang ada di rumah Bunda, sebagai closingnya Bunda hari ini, karena kita waktunya cuma sebentar ternyata. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode yang lainnya. Tentu ini penting, mungkin Bunda boleh pesan dan kesannya untuk teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, kira-kira gimana sih caranya kita menjaga mental illness kita, mental kita selama puasa. Monggo Bunda. Iya. Terima kasih Mbak Lia untuk saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak dan Anda semua yang tercinta. Mudah sebenarnya, mulai dari pola hidup ya, mulai dari pattern pola hidup yang sederhana aja, yang gampang aja. Yang ada mulai dari cara berpikir, mindset kita dibenahi, yang tadinya suka menghakimi, mengklaim, mungkin yang negatif, kita balik aja menjadi husnuzon, berpikir yang positif, selalu husnuzon, melihat dari sisi pandang yang positif itu luar biasa kembali. Karena apa, ini nanti akan memproduksi hormon serotonin itu tadi, yang membangun namanya hormon dopamin, hormon bahagia. Lalu kemudian tidak hanya mindset juga, tapi afeksi kita, rasa kita. Bagaimana hati ini, kolbun ini kita setting menjadi kolbun yang sehat, hati yang sehat. Hati yang sehat itu tentunya harus kita melakukan memang benar-benar ibadah mahdoh maupun khairu mahdoh dengan baik, ya, dengan khusyuk. Lalu kemudian attitude kita, sikap kita, perilaku kita, nah ini kita harus jaga. Jangan di luar batas gitu ya. Di luar batas itu yang selalu kita lihat itu kan begitu, ini lagi berpuasa tapi kok begini perilakunya. Betul. Jadi ketiga unsur itu memang harus kita jaga, mulai dari mindset kita, mulai dari afeksi kita, hati kita, mulai dari sikap sampai ke sikap dan perilaku kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan ketiga unsur ini kita bisa mengendalikan semua yang ada di dalam pikiran dan kolbu kita menjadi mental health. Jadi sehat mentalnya. Kalau sudah mentalnya sehat, insya Allah pikirannya dan semua yang ada di dalam organ tubuh kita ini akan memproduksi tadi hormon testosteron tadi, endorfin tadi, serotonin. Lalu ini membangun atau mengeluarkan hormon kebahagiaan namanya dopamin itu. Jadi dengan begitu yang namanya bahagia, hati yang bahagia dan berkah ditambah berkah. Kalau bahagia itu kan kita yang buat manusia, tapi kalau keberkahan itu kan datangnya dari Allah. Jadi kalau hati kita bahagia dan berkah, insya Allah mental kita akan menjadi sehat. Iya, Masya Allah Bunda. Terima kasih Bunda untuk sharing-sharingnya, luar biasa sekali. Teman-teman yang ada di rumah tentu podcast hari ini itu sudah sangat membantu saya untuk selama Ramadan perlu untuk kontrol diri, kemudian perlu untuk menata diri lagi, mulai dari pikiran, kolbu, mulai dari pikiran, hati, dan tindakan. Semoga tidak hanya selama puasa Ramadan aja ya Bunda ya, untuk kita bisa mengontrol diri sampai di bulan-bulan Syawal atau bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih. Boleh sedikit tambah satu Bunda lagi, ini doa Bunda untuk mental health. Oke. Boleh Bunda, silahkan Bunda. Pendek aja, ini bisa dihafal oleh semua orang. Apa itu Bunda? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Sifat hatiku yang malas misalkan. Ini kan kita suka malas, suka mengeluh, suka. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, supaya kita enggak cemas, khawatir, sedih dan macam-macam. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, supaya kita selalu dermawan, berempati, peduli. Kan. Wa a'udzubika min khalabatid dain wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu Allah supaya jauh dari hutang piutang, ya. Lalu dari orang-orang yang zolim, yang menzolimi kita. Jadi tiga singkat itu doa ya. A'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min khalabatid dain wa qahri rijal. Udah pendek itu aja.
itu hampir sama dengan doa sapu jagat itu. Oh ya Allah, Masya Allah, luar biasa teman-teman yang ada di rumah sudah dapat doa dari Bunda Uci. Semoga Ramadan kita berkah semuanya. Saya Lailatul Masrifah, mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap di Samara sharing selama Ramadan bersama Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Alhamdulillah.